Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk pendengar setia dialektika malam ini. Dan ini tidak akan membicarakan satu tema yang menarik sebenarnya. Dan kita menyampaikan tema ini sebagai rasa syukur kita dan rasa terima kasih terhadap perjuangan para pejuang kemerdekaan yang berjuang begitu lama. Sampai pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saya mengucapkan selamat malam untuk semua warga negara Indonesia dan tentu kita semua berasa berterima kasih atas perjuangan dari semua pejuang-pejuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang memang rela mengeluarkan bukan harta, waktu, bahkan dengan mengorbankan nyawanya sekalipun. Oleh karena itu, sudah pada tempatnya kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberi tempat yang wajar bagi arwahnya di dalam kubur. Teman-teman sekalian, pembahasan kita pada dialektika malam ini membahas tentang apa yang kita sebut misalnya tentang kemerdekaan Indonesia itu. Dan kita membicarakan tentang makna terdalam dari kemerdekaan tersebut. Teman-teman sekalian, kita tadi sudah mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas perjuangan para pejuang kemerdekaan dan memperjuangkan kemerdekaan itu dengan sungguh-sungguh. Dan malam ini pada tempatnya kita mengucapkan rasa terima kasih itu, dan rasa terima kasih melalui dialektika ini kita akan menyampaikan satu tema yang berjudul apa makna kemerdekaan negara itu. Teman-teman sekalian, setelah perjuangan yang begitu lama, para pejuang itu akhirnya sampai pada ucapan atau pernyataan kemerdekaan Indonesia yang disampaikan oleh Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Jadi Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta menyatakan kemerdekaan Indonesia dalam teks proklamasi yang sangat singkat tapi mempunyai makna yang sangat dalam. Teman-teman sekalian, teks proklamasi itu merupakan pernyataan resmi yang menandai kemerdekaan Indonesia dan terbebas dari penjajahan Belanda, Jepang, dan penjajahan dari negara lain. Dan teks itu dibacakan oleh Soekarno, didampingi oleh Dr. Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan teks itu seperti berikut. Teman-teman sekalian, dari proklamasi Republik Indonesia itu, dan mereka menyatakan kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Singkat memang juga apa yang mereka sampaikan pada proklamasi, dan itu mereka katakan dengan sangat menyatakan sebagai hasil perjuangan panjang dari tentu pejuang-pejuang sebelumnya. Dan teman-teman sekalian, sekarang kita pada tempatnya untuk mencoba memahami apa makna kemerdekaan yang diperjuangkan begitu lama dan dengan susah payah itu. Kita sudah berada di bulan Agustus dan tinggal beberapa hari lagi rakyat Indonesia akan memperingati hari kemerdekaannya yang ke-79. Teman-teman sekalian, apa sesungguhnya makna kemerdekaan itu? Idealnya negara yang merdeka, rakyatnya merdeka dari apa? Makna terdalam dari kemerdekaan itu sesungguhnya adalah satu makna yang ideal yang memerlukan perjalanan panjang juga untuk bisa mencapainya. Dan perjalanan panjang itu mestinya tidak pernah keluar dari cita-cita para pejuang kemerdekaan Indonesia. Dan itu sekarang yang sebenarnya kita coba untuk lihat. Apakah misalnya setelah begitu lama ada perjuangan kemerdekaan, sudah lebih dari 50 tahun, malah hampir mendekati, tidak lama lagi, mungkin akan 100 tahun. Teman-teman sekalian, lalu apa sebenarnya yang sekarang yang kita capai? Dan apa makna terdalam dari kemerdekaan itu? Tentu saja makna ideal yang memerlukan perjalanan panjang yang kita katakan, mestinya itu harus benar-benar diupayakan, terutama sekali pemimpin negara, presiden, wakil presiden, setelah misalnya Presiden Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta sebagai presiden pertama,
yang menyampaikan kemerdekaan itu dan kemudian mereka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Ini adalah dua intelektual yang luar biasa yang menegakkan prinsip-prinsip kemerdekaan bersama jika pejuang-pejuang yang lain, yang semua mereka adalah pejuang kemerdekaan yang mempunyai kemampuan intelektual yang sangat tinggi dan kesetiaan pada negara yang luar biasa. Teman-teman sekalian, jadi langkah-langkah kebijakan negara atau pimpinan seperti presiden dan wakil presiden mestinya semakin lama, semakin menuju pada tujuan ideal kemerdekaan itu. Teman-teman sekalian, jika ada presiden dan menteri dan pejabat tinggi negara, DPR, dan juga misalnya pejabat tinggi lain yang keluar dari cita-cita kemerdekaan, artinya mengarahkan kemerdekaan itu dengan memperjuangkan kepentingan diri kelompoknya, mereka sebenarnya mengkhianati kemerdekaan itu, perjuangan kemerdekaan itu, apalagi misalnya dengan semakin merebaknya korupsi, ketidakadilan, pelanggaran hak asasi, penipuan, kebohongan, upaya untuk mementingkan partainya sendiri, mementingkan golongan dan kepentingan negara dan keluarga malah. Itu adalah suatu sebenarnya penglihatan yang luar biasa terhadap cita-cita kemerdekaan negara Republik Indonesia itu. Teman-teman sekalian, kita perlu secara jelas melihat siapa sebenarnya yang benar-benar memperjuangkan kemerdekaan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan itu. Dan apakah misalnya sekarang itu kita diharapkan pada pemimpin-pemimpin yang sepertinya tidak memikirkan kepentingan negara sebagai kepentingan yang pertama, yang terdahulu, tapi lebih mementingkan kepentingan kelompok dan keluarganya. Teman-teman sekalian, oleh karena itu kita sekarang mencoba untuk menjelaskan sebenarnya apa makna terdalam yang tadi sudah kita kemukakan di atas. Yang dimaksud sebenarnya maksa terdalam di sini adalah kemerdekaan negara itu bukan hanya lepas dari dominasi asing, bukan lepas hanya dari kolonialisme asing, tetapi kemerdekaan warga negara dari berbagai macam penindasan dan ketidakadilan dari politik, sosial, hukum, budaya, maupun misalnya dari kemerdekaan untuk kemerdekaan pribadi. Teman-teman sekalian, jadi kita sekarang mencoba untuk melihat sebenarnya arti dari kemerdekaan itu dan konsep kemerdekaan sudah dijelaskan sedikit, bukan sekedar keterbatas atau terbebas dari penjajahan fisik, bebas dari kolonialisme asing, tapi kemerdekaan berdimensi luas dan ideal. Itulah sebenarnya tujuan dari kemerdekaan yang terwujud dalam apa yang kita katakan tadi dalam proklamasi kemerdekaan. Teman-teman sekalian, kita bisa lebih rinci sebenarnya ya tujuan dari kemerdekaan, yaitu terwujudnya yang pertama adalah kemerdekaan politik. Kemerdekaan politik itu maksudnya adalah di mana negara yang merdeka memiliki kedaulatan penuh atas pemerintahannya, dan ini berarti negara tersebut bebas membuat keputusan politik tanpa campur tangan atau tekanan dari kekuatan asing. Rakyat dalam negara tersebut memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dengan bebas, sesuai dengan aturan yang berlaku, dan melalui proses yang demokratis. Mereka mencoba untuk mengangkat pemimpin mereka dengan kemampuan intelektual dan standar etika moral yang tinggi, yang dapat mewujudkan cita-cita mulia yang diperjuangkan oleh kemerdekaan dan pejuang-pejuang kemerdekaan itu. Teman-teman sekalian, ini sebenarnya kadang-kadang tidak merasa bahwa tujuan untuk memperoleh pemimpin yang memiliki intelektual yang tinggi dan moralitas yang tinggi, seperti yang dimiliki oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Muhammad Hatta, sekarang ini jauh sekali dari apa yang kita bayangkan itu, terutama sekali dengan melihat kemampuan dan bagaimana misalnya wakil presiden yang sekarang atau beberapa hari lagi akan diresmikan sebagai presiden dan wakil presiden, sepertinya jauh dari harapan kita dan jauh sekali dari kemampuan dan perjuangan presiden pertama dan wakil presidennya. Jika kita misalnya melihat kualitas wakil presiden, kita merasa sebenarnya terlalu jauh bedanya dengan apa yang diperoleh pada apa-apa yang misalnya diangkat dan dipercayakan pada
presiden pertama yang kedua. Tapi sekarang ini justru sebenarnya jauh dari harapan, dan oleh karena itu banyak sekali sebenarnya, dan caranya pun sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang diperjuangkan, sesuai dengan rencana atau demokrasi yang disediakan dalam demokrasi Pancasila. Teman-teman sekalian, yang kedua adalah kemerdekaan ekonomi. Jadi kemerdekaan ekonomi adalah kemerdekaan yang berarti di mana negara memiliki kontrol atas sumber daya dan ekonominya sendiri. Teman-teman sekalian, mengembangkan kebijakan ekonomi dengan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Kebijakan ekonomi yang membantu rakyat merdeka dari kemiskinan, bebas dari stunting, itu adalah sebenarnya jelas tercantum dalam Pancasila Undang-Undang 45. Jadi bukan hanya membuka ruang dan kesempatan untuk kepentingan kelompok keluarga atau kelompok tertentu, dan kemudian juga misalnya dengan eksploitasi sumber daya alam dan menimbulkan ketidaksetaraan ekonomi antara si kaya dan yang miskin. Teman-teman sekalian, permasalahan ini sekarang sebenarnya termasuk permasalahan yang sangat-sangat menjadi masalah, karena sering sekali kita lihat sumber daya yang ada di dalam kekayaan alam ini sepertinya tidak lagi dimiliki oleh negara, tapi dimiliki oleh kelompok dan pemimpin tertentu. Dan ini sebenarnya jauh sekali dari harapan dan cita-cita kemerdekaan. Yang ketiga adalah kemerdekaan sosial. Yang dimaksud dengan kemerdekaan sosial adalah rakyat yang merdeka dari diskriminasi, dari penindasan sosial, dan ketidakadilan. Setiap individu memiliki hak yang sama tanpa memandang ras, agama, gender, atau latar belakang sosial. Kemerdekaan sosial juga mencakup kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan berpendapat. Teman-teman sekalian, yang berikutnya yang keempat adalah kemerdekaan hukum. Yang dimaksud dengan kemerdekaan hukum adalah negara yang merdeka memiliki sistem hukum yang adil dan tidak bias, tidak mementingkan kelompok tertentu. Rakyat dilindungi oleh hukum dan memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, dan mereka merdeka dari penindasan hukum, penyalahgunaan kekuasaan, serta pelanggaran hak-hak asasi manusia. Teman-teman sekalian, yang kelima, dan ini mudah-mudahan bagian yang terakhir dari bagian pertama pembahasan kita tentang makna kemerdekaan itu. Dan yang kelima adalah kemerdekaan budaya. Yang dimaksud dengan kemerdekaan budaya adalah rakyat merdeka untuk memelihara, mengembangkan, dan mengekspresikan budaya dan tradisi mereka. Kemerdekaan budaya juga berarti kebebasan untuk belajar, mengajar, dan berbagai bahasa, seni, dan mengembangkan warisan budaya yang kaya itu. Terima kasih teman-teman sekalian. Masih ada satu lagi bagian yang terakhir ini, yaitu kemerdekaan pribadi. Yang dimaksud dengan kemerdekaan pribadi adalah setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri, mengembangkan potensinya, dan menjalankan hidup sesuai dengan pilihan mereka sendiri. Kemerdekaan pribadi mencakup hak atas privasi, kebebasan dari rasa takut, dan hak untuk mencari kebahagiaan tanpa mengganggu pihak dan orang lain. Teman-teman sekalian, demikian kita bicarakan tentang makna kemerdekaan secara lebih mendalam, bukan sekedar dari kolonialisme, lepas dari kolonialisme, tetapi kebebasan dan kemerdekaan yang lebih memiliki makna yang terdalam seperti yang sudah kita jelaskan pada bagian di atas. Teman-teman sekalian dan warga negara, kita punya hak sebenarnya untuk menuntut bagaimana negara ini bisa berjalan dengan baik di tangan para pemerintah. Mudah-mudahan apa yang selama ini dianggap tidak begitu baik ke depan bisa berjalan dengan lebih baik sehingga tujuan merdeka itu bisa tercapai. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manfaatnya.